Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Bahar. Waalaikumsalam Mas Dede Yasin. Sehat-sehat Mas Bahar? Alhamdulillah bi khair. Antum gimana Mas Dede? Alhamdulillah. Bi khair, bi khair, bi khair. Kalau ampun Mas Bahar. Kita sekarang kita bincang-bincang sedikit-sedikit, tapi mungkin agak berisi. Bisik-bisik sedikit, tapi berisi. Asik. Mungkin ini sebagai tugas dan juga aktualisasi dari diri kita sebagai pengaji atau pengkaji di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Oke Mas Bahar, karena memang Mas Bahar ini berfokus pada manajemen dakwah, yang mana Mas Bahar membidangi tentang masalah perhajian. Gimana Mas Bahar? Haji lancar sekarang? Alhamdulillah, sudah ada beberapa berita mengenai keberangkatan ya jamaah haji Indonesia, walaupun nanti syaratnya sangat ketat dan mungkin ada beberapa pengurangan-pengurangan yang semulanya 221.000. Jadi jumlah kuota kita itu 221.000 per tahun. Tapi dengan adanya virus corona ini agaknya berkurang persentase keberangkatan kita. Tapi ya itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya kita nggak dapat kuota sama sekali. Itu Mas Yasin. Berarti ini tahun-tahun sekarang ini bisa dilaksanakan haji berarti? Insya Allah di tahun mendatang insya Allah udah bisa. Ya. Pada kesempatan ini teman-teman semuanya, untuk sahabat-sahabat semuanya, para penonton semuanya, mengenai masalah haji, kita ini kadang sering terjadi pemahaman atau di kalangan grassroots kita atau di kalangan bawah itu sering kok sekarang itu dilarang haji. Nah seperti itu karena bukan hajinya yang dilarang, karena penyebaran kayak COVID-19 yang seperti itu mungkin hal-hal yang dilarang untuk melaksanakan haji. Nah ini perlu diedukasi di dalam grassroots masyarakat. Namun dalam hal ini kita tidak berbicara dengan demikian. Saya di sini mau dan Mas Bahar mau berbincang-bincang terkait sebenarnya bagaimana sih dana-dana atau ya orang udah menabung itu bertahun-tahun untuk dana haji terus tidak berangkat. Nah, ini yang menjadi polemik itu sebenarnya bagaimana dana tersebut itu disalurkan ke infrastruktur oleh pemerintah. Mungkin ini ada saya akan mau nanyakan terhadap Mas Bahar, sebenarnya bagaimana sih masalah ini itu atau pengembangan nas-nas dalam pemandangan dalam Islam itu bagaimana? Mungkin saya di sini mau nanyakan terkait hal tersebut. Ayo Mas Bahar, gimana pendapat sampean? Oke, gini Mas Yasin. Pertama ya, kenapa saya mengambil tema ini? Karena pertama tadi ya disebutin Mas Yasin karena saya itu dari jurusan manajemen haji dan umroh. Yang kedua, tema ini sebenarnya ini tema udah agak basi, tapi kembali mencuat kemarin pertengahan tahun 2021 karena masyarakat kita nggak berangkat haji. Ini isu lama, isu tahun 2017 dari pidatonya Pak Jokowi. Beliau bilang bahwa dana haji boleh diinvestasikan ke proyek infrastruktur. Setelah pidato itu muncul, ya tersebar di berbagai kalangan masyarakat, muncul berbagai tanggapan, baik dari ahli ataupun dari masyarakat pada umumnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah dari situ, makanya saya ingin membahas sebetulnya investasi dana haji proyek infrastruktur itu landasannya gimana, apakah boleh atau tidak. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan itu. Nah, ada 3 hal pokok
ya di kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, pertama mengenai landasan investasi dana haji pada proyek infrastruktur. Kemudian yang kedua, pro kontra investasi dana haji pada proyek infrastruktur. Saya ingin mengemukakan pendapat beberapa ahli ya terkait investasi dana haji ini pada proyek infrastruktur. Seperti apa sih argumen mereka? Nah, setelah itu saya tampilkan. Terakhir, saya ingin menyampaikan alasan investasi dana haji pada proyek infrastruktur perlu dihindari. Jadi di sini saya dari sisi kontra ya. Saya sisi kontra Mas Yasin. Karena ya nanti ada beberapa berarti Mas Bahar ini Iya betul. Saya kontra Mas Yasin dengan beberapa alasan yang akan saya sampaikan nanti. Tapi kita satu pemikiran dulu nih, infrastruktur yang nggak kita setuju itu infrastruktur yang bagaimana gitu kan. Karena nanti ada infrastruktur yang dipakai buat haji, ada yang enggak. Nah, yang saya di sini kontra itu adalah dana haji yang digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur yang tidak berkaitan dengan jamaah haji. Misalnya, buat bangun jalan tol, buat apa lagi Mas Yasin? Buat bangun pelabuhan. Berarti nggak boleh tuh. Atau buat apa lagi nih? Kereta cepat misalkan yang lagi rame, atau ya dan lain sebagainya. Itu yang saya nggak setuju bila diinvestasikan ke infrastruktur itu. Nah, itu yang jadi pemahaman ya, yang jadi tema ini tuh infrastruktur yang secara umum, bukan yang berkaitan dengan haji. Oke. Ya, sebentar dulu Mas Bahar, saya mau sedikit nangkep ini. Itu katanya berarti dalam hal infrastruktur seperti ya tol atau pelabuhan, hal-hal lain. Nah, saya ini kan masih bingung ya, kan dalam ya kondisi kita itu pandemi, berarti kan artinya kalau misalnya kita lihat dari hal yang lain, kalau misalnya kita gunakan dahulu, ini bukan berarti kita apa namanya, bukan kita mengambil kan, tapi kita gunakan dahulu untuk menggunakan infrastruktur itu kan sebenarnya boleh-boleh saja ya Mas Bahar. Maksudnya nanti kan deposit atau keuntungan dari tol itu kan masih bisa dibalikin lagi ke dana hajinya. Wong hajinya juga kan belum terjadi gitu kan, belum bisa dilaksanakan. Itu gimana menurut Mas Bahar? Oh ya. Ya, jadi memang kita coba masuk landasannya ya. Coba next slide Mas Yasin. Nah, ini ada gambaran landasan hukum investasi BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji yang khusus buat nanganin dana haji. Nah, ini gambaran landasan hukumnya. Ada Undang-Undang 1945, ini di pasal 20 sama pasal 29. Ada Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 dan seterusnya itu sampai terbaru Peraturan BPKH nomor 5 tahun 2018. Nah, dari situ itu nanti boleh Mas Yasin, kita itu menempatkan dana haji itu buat 4 hal. Itu nanti di emas, di surat berharga, kemudian di investasi langsung, dan investasi lainnya. Nah, infrastruktur itu bisa masuk ke investasi lainnya. Artinya ketika dana haji itu digunakan untuk investasi pada proyek infrastruktur, itu boleh karena ada landasannya. Cuman ketika Mas Yasin bilang tadi karena sedang pandemi seperti ini dan tadi buat keuntungannya juga balik lagi untuk jamaah haji, maka itu dari pihak pro. Maka saya sebagai pihak kontra coba untuk mengcounter gimana ya. Ya, jawabannya karena ada banyak kebutuhan jamaah haji yang lebih mendesak dibandingkan untuk membangun infrastruktur. Karena divisi dari BPKH itu untuk kemaslahatan umat yang berkaitan dengan jamaah haji. Sedangkan misalkan pembangunan tol dan lain sebagainya, itu kan untuk orang umum, bukan untuk jamaah haji.
Ini yang jadi poin. Itu untuk orang umum. Sementara jamaah haji, sebagaimana kita tahu, itu 60% itu lansia, Mas Yasin. Orang-orang yang udah tua renta, udah lansia, umurnya itu udah 60 ke atas. Itu 60%. Apakah orang-orang itu menggunakan tol? Apakah orang-orang itu menggunakan pelabuhan dan sebagainya? Kan tidak. Maka dana haji itu tidak bisa secara langsung memberikan manfaat kepada jamaah haji kalau dilakukan di sektor tol, pelabuhan, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa secara langsung? Nah, nanti nih akan saya bahas di slide berikutnya. Tapi itu next question, Mas Yasin. Menarik. Iya, saya juga kan bingung karena memang penerapan hukum fikih itu atau tatawurun nas itu harus berkembang gitu. Berarti kalau dalam hal lain mungkin maksud Mas Bahar kalau misalnya dana investasi haji kalau buat membangun Masjid Agung ya buat ibadah berarti Masjid Raya lah itu berarti boleh ya. Kalau tol itu hanya sebagian, kalau Masjid Raya berarti boleh ya Mas Bahar. Kalau masjid itu nanti masuknya masjid di mana dulu, Mas Yasin? Karena kalau masjid itu nantinya nggak memberikan feedback, itu ya sama aja kita nggak melakukan investasi, Mas Yasin. Kecuali masjidnya itu memang misalkan di perkemahan jamaah haji, boleh. Dan itu memang digunakan terus-menerus. Nah, kalau Masjid Agung misalkan di luar dari itu, ya maka nggak bisa. Dan itu kan feedbacknya malah nggak ada kan, cuman digunakan. Nggak ada nilai manfaat. Ya, kalau bahasa orang investasi itu nilai manfaat. Jadi investasi itu harus ada nilai manfaatnya. Berapa keuntungannya. Jadi sekedar info Mas Yasin. Kita itu kan pembayaran dana itu kan 35 juta. Jadi awal daftar itu bayarnya 25 juta. Setelah mau berangkat, hampir berangkat, nambah 10 juta. Jadinya 35. Padahal biaya aslinya itu sekitar 75 juta. Nah, yang 40 juta itu kemana? Yang 40 juta itu adalah nilai manfaat dari hasil investasi 35 juta itu yang dikelola oleh BPKH. Itu Mas Yasin. Next slide coba Mas Yasin. Oh, berarti mungkin saya tangkap ya intinya investasi dana haji itu harus dilakukan atau harus disalurkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan atau haji itu sendiri, tidak boleh dilakukan dalam luar konteks dana haji itu sendiri. Mungkin saya nangkepnya seperti itu ya. Oke. Menarik sih. Next slide coba. Oke. Nah, ini saya coba hadirkan ya, biar kita itu tahu argumen yang pro dulu Mas Yasin. Yang pro dulu yang tadi. Slide. Nah ya, pro dan kontra. Nah, jadi setelah pidato Pak Jokowi tadi yang saya sebutkan di awal, muncul itu ada beberapa tanggapan Mas Yasin. 2017 ini ya, saya nggak ambil data terbaru karena isunya memang udah lama dan saya kira ini masih relevan gitu. Hanya mengulang lagu lama saja ini. Ini yang pertama dari Pak Lukman Hakim Saifuddin ya. Ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama, beliau bilang dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu boleh dikelola untuk hal-hal produktif. Jadi secara tidak langsung ketika beliau mengomentari isu ini, beliau itu ya ingin mengatakan boleh gitu. Boleh kalau memang dana haji itu yang diinvestasikan ke proyek infrastruktur itu memang produktif. Artinya menghasilkan nilai manfaat gitu. Nah, jadi beliau setuju, pro beliau terhadap wacana ini pada tahun itu. Kemudian ada Pak Bambang Brojonegoro.
Ini beliau kepala Bappenas ya. Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Beliau bilang dana haji dibelanjakan untuk infrastruktur jelas tidak boleh. Ya ini kita sepakat lah ya, karena dana haji itu kan dana umat, masa dibelanjakan untuk infrastruktur itu nggak boleh, karena kan langsung habis. Tapi kita lihat di kalimat berikutnya, tapi untuk investasi boleh, kata beliau. Nah ini beliau artinya pro, walaupun tidak mengemukakan argumennya atau landasannya beliau nggak ada ya. Itu dari Pak Bappenas. Tapi ya wajar kan, karena beliau kepala pembangunan, beliau butuh dana investasi. Akhirnya ya beliau bilang kalau investasi boleh. Itu yang saya pahami seperti itu, jabatan beliau. Berikutnya dari Pak Darmin, ini beliau juga bilang setoran dana haji lebih baik diinvestasikan ke infrastruktur daripada mengendap di lembaga haji. Ini pertimbangan daripada mengendap. Dan yang terakhir dari Pak Asroruddin Ni'am, beliau sekretaris Komisi Fatwa MUI, beliau bilang forum ijtima ulama. Tapi bukan ijtima ulama yang itu ya. Ini ijtima ulama MUI. Yang mengatakan bahwa Yang mana nih berarti nih? Ulama yang mana nih? ini ulama yang di MUI, bukan yang di ya yang di itu bukan. Nah, beliau bilang bahwa ulama sepakat membolehkan dana haji untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah dan kemaslahatan. Ini mungkin yang jadi patokan ya. Jadi ya boleh infrastruktur selama tidak atau tidak melanggar syariah dan itu mengandung kemaslahatan. Ini dari pihak pro. Ya kira-kira adalah ya gambarannya. Kita coba lihat di pihak kontra Mas Yesi. Iya. Berarti kan kalau invest itu kan nanti kalau menurut saya Mas Bahar, invest itu kan ada hal yang nanti kita dapati. Kalau kita dapat dari dana haji tersebut juga. Artinya apa? Kalau mungkin ya mungkin dari kita menginvestkan atau mengitukan dana haji dulu nanti kembalinya juga nanti kembali lagi uang-uangnya itu. Mungkin yang menjadi catatan ya boleh saja invest, tapi ketika terjadi pelaksanaan haji itu kebutuhan-kebutuhan jamaah itu harus terpenuhi. Gimana itu Mas Bahar? Kita lihat gimana sekarang pendapat yang kontra. Nah, iya. Nah, ini pendapat yang pihak kontra. Yang pertama dari Pak Yusril Ihza Mahendra. Beliau ini pakar hukum tata negara ya. Ini tahun 2017 ya. Ini tahun 2017 ketika itu saya nggak yakin ya pendapat Pak Yusril yang sekarang dengan yang dulu apakah sama. Agak berbeda Mas Yasin. Beliau dulu kontra. Beliau bilang bahwa ya. Beliau dulu kontra, bilang bahwa pemerintah Jokowi tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran sehingga dana haji umat Islam mau digunakan. Nah, beliau itu mengira ya, dugaan beliau itu adalah bukan karena investasinya itu menghasilkan nilai manfaat yang besar, tapi karena memang pemerintahan Jokowi yang butuh kepada investasi itu gitu. Itu Pak Yusril. Kemudian ada Pak Iskan, Kolbalubis, ada Pak Fahri Hamzah dan Fadli John. Ini juga kontra semua ya. Ini beliau mengatakan bahwa nggak setuju bahwa dana haji itu pada proyek infrastruktur. Itu pendapat pihak kontra, pro dan kontra. Itu mungkin gambaran Mas Yasin. Yang intinya justru setelah ini. Nah, argumen saya kenapa saya itu kontra. Silahkan.
Nah, Ini menarik ya kalau tadi lihat dari orang-orangnya, ya orang-orang kontra terhadap pemerintah semua ya pada waktu itu ya. nah Ataupun sekarang juga kita masih melihat orang-orang. ya begitulah Mas Yasin. Alasan investasi dana haji pada infrastruktur perlu dihindari. Kenapa perlu dihindari? Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan kebutuhan jamaah haji. Memang boleh atau tidak boleh. Landasannya ada tadi kan, untuk misalkan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya itu boleh. Karena itu memang juga menghasilkan nilai manfaat. Tapi yang saya kritisi adalah itu bukan kebutuhan jamaah haji. Nah, yang lebih mendesak itu apa? Itu yang kedua, infrastruktur haji masih sangat minim. Ini di sini Mas Yasin yang saya sangat yang saya sangat itu merasa kenapa nggak ini dulu itu loh yang diselesaikan. Padahal ini yang berkaitan dengan jamaah haji. Malah mau bangun tol, bangun pelabuhan. Nah, infrastruktur haji itu apa aja sih yang masih sangat minim ini? Nah, coba kita lihat di next slide Mas Yasin. Nah, ini saya Jadi malah ambil. meninggalkan hal yang lebih wajib ya. Nah, itu Mas Yasin. Makanya saya nggak kontra itu. Jadi nggak ada kan as-sunnah afdol minan nafl itu kan hanya mustasnayat kan. Gimana Mas Yasin? An-nafl afdol minal farad itu kan Iya, mustasnayat. iya, mustasna ya. Yang utama ya tetap al-wajib afdolu minan nafl. Tetap Nah, yang fardu. di sini ada 3. Sebetulnya ada beberapa, cuman yang saya kira sangat penting ini 3. Yang pertama transportasi. Transportasi yang di sini itu maksudnya pesawat pemberangkatan dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi kita, ya pemerintah Indonesia, itu dana haji yang digunakan untuk transportasi itu sekitar 40% Mas Yesi. Itu dana yang sangat besar digelontorkan pada transportasi. Kita bekerja sama dengan namanya maskapai Garuda Airlines. Dan ternyata maskapai Garuda justru seringkali kekurangan awak pesawat. Mereka menyewa dari negara lain. Maka dari itu, walaupun ini sulit ya, agaknya nggak bisa 1-2 tahun ke depan, tapi agak lama. Tapi ini yang perlu dipikirkan. Misalkan pemerintah itu mengadakan pesawat, dan Garuda itu menjadi pengelolanya, itu bisa. Dan itu investasi yang sangat menguntungkan saya kira, dan berdampak langsung pada jamaah haji. Karena hampir setengah dana jamaah haji itu untuk transportasi. Itu Mas Yasin, daripada lagi-lagi mereka menyewa dari luar, dan itu tiap tahun pasti menyewa, itu yang menyayangkan. Itu transportasi. Yang kedua akomodasi atau perhotelan. Ya itu karena di Arab Saudi kita itu selalu menyewa akomodasi atau perhotelannya. Nggak pernah kita punya itu di sana. Maka di sini saya tekankan daripada untuk investasi infrastruktur yang tidak berkaitan dengan jamaah haji, maka ada yang lebih urgent di sini, yaitu infrastruktur haji, salah satunya akomodasi perhotelan. Dan yang terakhir, konsumsi atau catering. Ini juga sangat penting, ya, karena dari data yang saya terima sekitar 5 tahun sebelumnya itu ketika jamaah haji itu menghabiskan sekitar 50 miliar US dollar untuk konsumsi makan catering itu di wilayah Arab Saudi. Maka kita perlu fokus di situ. 50 miliar kalau saya nggak salah konversikan itu sekitar 700 triliun Mas Yasin. Itu di Arab Saudi itu bersama dengan ini ya. Maka itu yang saya kira perlu kita perhatikan. Infrastruktur haji itu masih sangat minim ya. Transportasi juga tadi ada namanya transportasi sholawat ya, jadi itu juga untuk jamaah haji. Oleh karena itu saya tekankan, saya kontra apabila dana haji diinvestasikan kepada infrastruktur yang tidak berkaitan dengan jamaah haji, dengan alasan karena infrastruktur haji itu
masih sangat minim. Saya kira itu Mas Dede Yasin. Siap, siap. Udah ya mungkin argumennya sampai sini. Tapi yang saya mau tanyakan gini Mas Bahar. Kalau sekiranya itu kan ada transportasi, akomodasi, terus konsumsi yang lain. Itu kalau lihat kan itu sebenarnya cuma hanya dalam hal pelaksanaan gitu, pelaksanaan. Artinya kalau investasi kan itu kan hal-hal yang masih berjangka panjang gitu. Nah, kalau tadi kata Mas Bahar, kalau kita invest aja ke Garuda terus nambah maskapai, itu efek domino dari Garuda itu Mas Bahar. Kalau misalnya nambah maskapai, nanti kan penerbangan sehari-harinya itu banyak maskapai pesawat terbang itu nanti mungkin agak lebih ini kurang bermanfaat gitu. Mungkin akan nyewa itu agak lebih murah terus mungkin hanya pada waktu tertentu saja gitu. Gimana kira-kira menurut Mas Bahar? Maksud saya mending ya nggak usah nambah maskapai, mending nyewa hanya waktu tertentu aja. Kalau sekiranya nanti manfaatnya itu lebih baik terhadap Garudanya sama kitanya juga. Ya, itu berarti nanti masuknya masalah perhitungan Mas Yasin. Apakah karena begini, kita itu kan jamaah haji kan pasti tiap tahun digunakan. Dan selain digunakan oleh jamaah haji, itu juga digunakan oleh jamaah umroh. Yang mana umroh itu nggak terpaku pada bulan tertentu saja, bisa tiap bulan dan lain sebagainya. Maka ketika tadi kata Mas Yasin ada banyak penerbangan, ini dikhususkan untuk jamaah haji. Maksud di sini bukan jamaah haji yang mereka pergi di bulan Zulhijjah saja, tapi untuk jamaah umroh dari Indonesia juga yang tiap tahun mereka berangkat, tiap tahun, yang bisa tiap bulan itu mereka bisa berangkat. Gitu Mas Yasin. Saya kira waktunya ini agak mepet ini Mas Yasin. Ya. Terima kasih ini Mas Bahar. Berarti mungkin saya bisa merangkum ya. Artinya teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya yang ada di rumah, ini saya juga dapat langsung dari sumbernya bahwa terkait dengan investasi dana haji ini buat infrastruktur atau buat tol, buat yang lainnya. Itu kalau dalam undang-undangnya tadi ada aturan-aturan khususnya. Mungkin tadi Mas Bahar itu berkesimpulan bahwa kontra karena memang lebih mendahulukan yang wajib. Wajib itu artinya dana haji ya harus digunakan pada tempatnya, jangan pada tol atau yang lain karena itu sudah beda ranah lagi ya. Terus karena memang yang wajib itu tadi terkait transportasi, akomodasi, konsumsi atau catering. Ini kelihatannya sekedar ya kayak sepele, tapi ini lebih urgent, lebih penting karena cakupan-cakupan ini yang akan membantu terkait dengan pelaksanaan jemaah haji. Mungkin saya ya berdoa aja terus kita semuanya atau masyarakat umum semuanya Indonesia itu bisa melaksanakan jemaah haji pada tahun ini agar lebih tentram dan damai. Amin. Mungkin itu ya saja Mas Suhar. Terima kasih Mas Suhar atas waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Yasin. Saya dapat banyak ilmu nih. Sama-sama Mas Yasin. Saya juga dapat kontra itu pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu saja teman-teman dari kami. Enggak. Cukup saja. Mungkin itu ya sekilas tentang investasi dana haji. Itu saja dari saya teman-teman. Semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.